Yang di luar masuk. Saya ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Hadratan taramin yang kami muliakan, ya saudara segenap jajaran kepala sekolah, wakil dan semua dewan guru di lingkungan yayasan Ansur yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah. Puja puji adalah milik Allah. Salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi kita An-Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min qurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Jadi ini adalah hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan bukan sembarang ucapan, tapi ini ucapan Nabi yang agung yang menyantiku anil hawa wa min awali yuha. Apapun yang diucapkan oleh baginda Nabi itu berarti berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diniati tidak hanya bagaimana mengkaji ilmunya kanjeng Nabi, dan ini kanjeng Nabi itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dolar, rupiah, dinar, dirham, tapi yang diwariskan adalah ilmu yang beliau berikan kepada sahabat-sahabat, kepada kita terus sampai kepada kita. Maka barang siapa yang mempelajari hadisnya Nabi, berarti dia mendapatkan warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau setiap orang senang dapat warisan, ya, harta dunia, dan itu fana, tidak akan dibawa mati, maka bagaimana tidak senang orang mendapat warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diniati tidak hanya mempelajari hadis ini, tapi bagaimana mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk melakukan, melaksanakan isi daripada yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan hadis ini adalah hadis yang luar biasa, sangat-sangat luar biasa, sehingga dikatakan oleh para ulama bahwa hadis azimun jami'un lil anwarin minal ulumi wal qawaid wal adab. Hadis yang akan kita kaji kali ini adalah hadis yang agung, yang mengumpulkan banyak macam daripada ilmu, kaidah, bahkan adab-adab. Ada kurang lebih 6 potongan. Yang pertama, man nafasa mu'min kurbatan min qurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Man nafasa ay azab, barang siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin kurbatan, di mana kesedihan, kesumpekan dari sumpek-sumpek urusan dunia, maka Allah akan menghilangkan kesumpekannya nanti di hari kiamat. Ini yang disebut dengan al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Perkara di dunia orang itu sudah senang untuk membantu orang lain, menghilangkan kesusahannya, kesedihannya, kesumpekannya urusan dunia, maka nanti di akhirat dia akan dihilangkan kesumpekannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah perlunya kita membantu orang lain. Sering saya katakan, kalau bantu orang lain jangan berharap dibalas.
sama orang tersebut supaya kita tidak kecewa. Yang kedua, supaya kita mendapatkan balasan langsung dari Allah. Kalau orang itu memberikan balasan, ya balasan cuma itu aja. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kasih balasan kepada kita, maka itu balasan tak terhingga. Maka jangan pernah kecewa tatkala kita menolong orang lain, tapi ternyata orang itu tidak membalas menolong kita. Jangan pernah kecewa, justru senang. Alhamdulillah, berarti tandanya Allah langsung yang akan membalas kebaikan kita. Karena motivasi kita membantu orang lain itu kita mengharap balasan dari Allah, bukan balasan dari orang yang kita tolong. Kecil kalau balasan dari orang yang kita tolong. Benarkah mereka membalas kebaikan kita atau tidak? Karena kita yang kita cari adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah mungkin orang kalau mungkin berarti dia salah niat. Kalau dia masuk tak tolong soal ini. Nah, ini berarti niatnya sudah keliru. Dia menolong ya hanya ingin mendapat balasan dari orang tersebut. Jangan terlalu kecil. Kita cari balasan yang besar, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membantu orang lain ini di dalam hadis yang lain disabdakan oleh Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala an amshiya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid syahra. Aku berjalan menemani saudaraku untuk memenuhi satu kebutuhan, satu kepentingan, lebih aku cintai, kata Baginda Nabi, daripada aku beriktikaf di masjid ini selama 1 bulan. Masjid ini maksudnya Masjid Nabawi. Panjenengan nganter saudara untuk kepentingannya, untuk kebutuhannya, itu lebih besar pahalanya daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Bukan di masjid sini, Masjid Nabawi. Karena kita tahu ganjaran sholat di Masjid Nabawi, sholatun fi masjidi hadza afdal min alfi sholatin fi ma siwahu illa Masjidil Haram. Sholat di masjidku ini, satu kali sholat itu lebih utama daripada 1000 sholat di masjid yang lain. Berarti kalau iktikaf di situ dia lebih utama 1000 kali lipat daripada iktikaf di masjid yang lain. Artinya kalau barengi, ngancani, ngeterno dulu untuk memenuhi kepentingannya, mungkin sakit diantar ke dokter, kayak gitu. Mungkin iringin manten itu kan macam-macam. Maka itu pahalanya lebih utama daripada iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Nah, kalau kita konversi dengan iktikaf di masjid sini, berarti iktikaf 1000 bulan, 1 bulan berarti 1000 bulan. 1000 bulan kalau dibagi berapa? 12. Berapa bulan? Ada matematika 80 ya? 83 tahun. 83 tahun sampai iring-iring manten ya 1 kali itu lebih utama daripada iktikaf 83 tahun. 83 tahun itu seumur hidup orang sekarang. Jadi kalau bisa disimpulkan lagi, sampai nganter tetangga atau saudara sesama muslim ke dokter, itu lebih utama pahalanya daripada iktikaf seumur hidup. Gede ganjaran. Maka dari jangan nyari ganjaran atau balasan dari orang tersebut. Boleh kok ganjaran atau Gusti Allah, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang kedua, wa man yassara 'ala muhsinin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang lagi kesulitan, maka Allah akan memudahkannya dalam urusannya dari dunia maupun di akhirat. Maka ada orang atau saudara kita lagi kesulitan, kita bantu, kita mudahkan, maka urusan kita akan dimudahkan oleh Allah, tidak hanya di dunia
bahkan urusannya nanti di akhirat dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mempersulit orang lain. Di Indonesia ini birokrasinya kan begitu. Kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah? Hanya kepingin dapat SIM, itu yang kasus viral sekarang ya. SIM itu pas ujian praktek muter-muter koyok sirkus, sehingga banyak orang yang tidak lulus. Yang viral itu ada seorang perempuan ibu-ibu ngantar anaknya sampai 13 kali tes gak lulus. Kepingin punya SIM sepeda motor, sampai di tes itu sendiri juga viral. Ada berapa 5 kapolsek apa itu suruh ujian ini gagal juga kapolsek. Sampai kemudian sama Kapolri itu karena dibandingkan dengan di luar negeri tidak serumit ujiannya di sini, hanya disuruh untuk mempermudah. Begitu ada instruksi itu ternyata di bawahnya panjang, nggak ada perubahan. Akhirnya seorang ibu ini marah-marah di medsos, kemudian tersebar luas sampai ke Kapolri. Akhirnya baru kemarin katanya dikasih SIM untuk suami dan anaknya, baru diviralkan dulu baru. Kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah? Ini kembali, mestinya kita memudahkan urusan orang lain. Kenapa? Karena Allah seperti itu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Maka sebagai wujud Allah mempermudah urusan kita. Kalau kita lagi perjalanan, maka Allah kasih dispensasi. Sholat 4 rakaat dapat diskon 50%, ya. Menjadi sholat kosor 2 rakaat, dimudahkan. Tapi terkadang orang sebagian ini gak belum di kosor, kudu sempurna. Oh di hadiah gak belum, dimudahkan. Berarti orang panjang mau agak rubah. Dimudahkan semua udah mau. Cuma menolong kami nggak pilih perkara. Padahal baginda Nabi Muhammad SAW bersabda tentang sholat qasar itu. Sholat qasar itu katakan Nabi, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Itu merupakan sedekah Allah kepada kalian. Faqbalu shadaqatahu. Terimalah sedekahnya Allah itu. Itu sedekah dari Allah. Dispensasi barokah. Rasul itu tidak pernah meminta-minta. Rasul itu diundang siapa, orang kaya dan orang miskin. Dan Rasul tidak pernah meminta. Tapi Rasul tidak pernah menolak hadiah. Gak ada bayaran, tapi lagi hadiah gelem, meskipun hadiahnya itu kecil remeh. Nah, saya waktu kapal itu ada orang cerita, wonten diberi kiai. Ya, karena ini tidak sebut nama berarti tidak ngerasani, menjadi satu pacaran maksudnya. Ya. Ini mulai disolani ngomong soal ibu ya. Ini salaman ibu ini aku berapa juta, berapa juta diomeli. Nanti waktu aja begini, masya Allah. Padahal disolani betul diundang kota di dalam. Ini jalur bayaran kau cinta. Rumong sudah diri yang berpura sebelum langit. Masya Allah. Mudah-mudahan kasih hidayah kayak begini. Jadi kalau dimudahkan sama Allah, ini kita terima kemudahan itu. Bahkan kan Nabi juga menganjurkan kita, yassiru wa la tu'assiru. Gampang no. Ojo diruwet no, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunafiru, bunga no komilo. Ojo diruwet-ruwet. Itu prinsipnya dari Nabi Muhammad SAW. Pun pada hadis yang ketiga, potongan yang ketiga, man satara musliman satarallahu
Barang siapa yang menutupi aibnya seorang muslim, maka dia akan ditutupi aibnya oleh Allah di dunia dan akhirat. Setiap kita pasti punya aib, setiap kita pasti punya kekurangan, setiap kita pasti punya dosa. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Al-insan ma'khata wa nisyan. Maka jangan pernah membuka aibnya orang lain, jangan pernah membuka kekurangan orang lain ya. Maksudnya dalam rangka untuk menjelek-jelekan yang sudah jelek itu tanpa ada tujuan untuk menasehati, memperbaiki apa ya. Maka orang yang seperti ini akan dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah membuka aib orang lain. Kadang sekarang itu banyak orang membuka aibnya orang lain lewat statusnya suami istri, muncul ini malah bongkar kejelekan suaminya sendiri lewat status itu tukaran, semua komen. Mesti itu karena cuma satu keluarga, rahasia dapur. Itu malah jadi rahasia SRT, kampung, rahasia internasional. Karena ditulis di medsos. Nah, ini kan rugi sendiri. Maka tidak ada orang yang sempurna. Jangan pernah kita mengeluhkan perbuatan orang lain kepada kita karena perbuatannya tidak seperti harapan kita, karena kita pun perbuatan kita belum tentu sesuai dengan harapan mereka. Kau senang komplit, ya. Jangan pernah menuntut kesempurnaan, kan tidak ada manusia yang sempurna. Sama dengan menikah. Kalau menikah, jangan pernah mencari wanita yang sempurna, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Justru dengan menikah itu Allah akan menyempurnakan kalian. Laki-laki tidak sempurna, perempuan tidak sempurna, bertemu dalam mahligai rumah tangga menjadi keluarga yang sempurna. Kalau kamu mencari wanita yang sempurna, wanita tidak butuh kamu. Nah iya, nanti karena bisa itu banyak. Boleh cari istri itu syaratnya cuma satu, boleh usin. Itu kan, umur sing suke itu tolong api sing kuat, tapi nggak gitu. Kalau syaratnya satu, kalau sing gelap terus, Bismillah. Kalau ada kekurangan, insya kan Allah akan menyempurnakan kekurangan itu dengan yang laki-laki. Jadi jangan suka komplain, sadarlah bahwa setiap manusia ada kekurangan, ada keterbatasan. Kemudian yang keempat, wallahu fi auni abdi maka abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Maka sering saya ingatkan, setiap aktivitas kita harus diniati untuk menolong orang lain. Panjenengan jadi guru, diniati menolong anak didik, menolong wali santri, wali murid dalam urusan pendidikan mereka. Lalu siapa saya yang menolong? Biar Allah yang menolong kita. Tidak usah mengharapkan pertolongan dari mereka, tidak usah mengharap balasan dari pertolongan tersebut. Biar Allah yang menolong kita. Saya ada santri mau pulang, alumni, ini bingung urusan kerja. Kalau kamu pulang, kamu jangan kau cari kerja itu jangan niat nyari kerja, tapi niat menolong orang lain. Santri itu bisa jadi juragan, lekor bisa jadi karyawan tak apa, tapi tetap cita-cita jadi juragan. Kalau kamu misalnya mau buka toko, jangan hanya sekedar aku ingin buka toko, bukan, tapi niatnya adalah saya ingin bantu tetangga dengan memudahkan mereka untuk memperoleh barang yang mereka ingin beli. Aku belum pergi orang ketean LPG buku atau tapi utang
Nilai aku dodolan ini kan lebih mudah mereka, meskipun harganya sama. Itu menolong. Tidak harus menolong. Wah, harganya gratis yo, bang. Itu harganya sewajarnya. Gitu. Tapi dia menolong supaya orang tidak kesulitan, kesulitan atau ya nolong. Kalau sampai nolong. Kalau tidak saya mau buka toko tapi tidak punya modal, ya sudah tidak apa-apa, jadi karyawan dulu kerja di mana. Kalau sudah kerja seperti dapat ilmunya dan dapat dapat uang semuanya, mandiri, buat sendiri, sehingga bisa buka lapangan pekerjaan. Dulu saya bingung, ya kok aku di modal ini kalau bos ini diniati. Iki ponakan kuwi nganggur, longgo nganggur, tak kei pegawai nopo yo begitu. Orang-orang tuturan bakso, tak tukang rombong, jadi tertutup obor. Jadi semua aktivitas kita niatkan untuk membantu orang. Kalau demikian Allah yang akan membantu kita, Allah yang akan membantu kesulitan yang kita hadapi. Ya. Dan tak kalah menolong orang lain itu ada kebahagiaan yang luar biasa yang tidak didapatkan dengan kebahagiaan daripada memenuhi keinginan. Ada satu kisah itu, ada orang di Nigeria, mungkin belum dia namanya, Ibu Subhanallah. Ada seorang miliarder. Dia diwawancarai oleh media. Dia namanya Femi Otedola. Femi ini seorang miliarder. Kemudian ditanya bagaimana kehidupan Anda, apa yang membuat Anda merasa paling menjadi orang yang paling bahagia dalam hidup. Dia kemudian menceritakan bahwa aku mendapatkan kebahagiaan itu dalam 4 tahap. Tahap pertama, aku mengumpulkan kekayaan dan sarana. Ternyata aku tidak mendapatkan kebahagiaan di situ. Yang kedua, aku mengumpulkan barang-barang berharga, mulai tas, branded, sapu saja mereka jutaan gak belum. Bando, ini harganya 1 juta. Ternyata apa? Barang-barang mewah, barang-barang yang branded itu tidak bertahan lama kilaunya. Lihat dulu duit biasa, tidak ada kebahagiaan di situ. Kemudian yang ketiga, saya mengira kalau saya bahagia itu tata aku mendapatkan proyek besar. Dan ternyata saat itu aku telah mendapatkan proyek dengan memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. 95% dia dapat saham untuk memasok solar di Nigeria dan Afrika. Bagaimana kayanya orang ini. Dan ternyata pada waktu itu saya pada saat itu ya bahagia, tapi habis itu biasa saja. Saya tidak mendapatkan kebahagiaan. Justru pada tempat ini akan mendapatkan kebahagiaan. Satu ketika aku ditelepon oleh teman, dimintai bantuan untuk membeli kursi roda untuk 200 anak cacat, anak berkebutuhan khusus. Cuma 200 ya mungkin, ya sudah, tak kirim. Loh, jangan dikirim. Kalau bisa sampai datang ke sini serahkan langsung. Oh ya sudah, saya cari waktu itu. Nah akhirnya di waktu yang ditentukan, kemudian si Femi ini kemudian datang ke tempat seperti panti asuhan dan dia menyerahkan langsung. Dan Femi ini kemudian bercerita, dan saya ada waktu menceritakan, Masya Allah, saya melihat kegembiraan anak-anak itu seperti mereka datang ke tempat rekreasi pertama kali, mendapatkan kursi roda sangat gembira, wajahnya sangat bersih. Dan setelah selesai aku membagi-bagikan, saya pamit pulang. Dan saat itulah kemudian kaki nggak bisa bergerak, maupun kakinya nggak bisa bergerak. Kenapa? Digendoli sama salah seorang anak.
ya seperti itu. Dipegang. Saya bertanya ada apa? Apa ada yang lain yang mau saya bantu? Anaknya kemudian mengatakan tidak Pak, tidak. Cuma aku ingin memandang wajah Anda lebih lama, supaya nanti di surga aku bisa mengucapkan terima kasih sekali lagi atas bantuan Bapak. Subhanallah, mendengar perkataan ini saya merasakan kebahagiaan yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Dengan mendapatkan proyek besar, dengan mengkoleksi barang-barang branded yang mahal, tidak pernah. Maka betul bahwa kebahagiaan itu akan didapatkan tatkala kita bisa membantu orang lain. Maka niatkan apapun aktivitas kita untuk membantu orang lain. Kemudian potongan yang kelima, man salaka thariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Orang yang belajar, man kharaja, kata baginda Nabi Muhammad SAW, man kharaja li thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka selama itu dia dicatat sebagai jihad fi sabilillah hatta yarji, sehingga boyong, kalau sampai sampai boyong. Itu jihad fi sabilillah, ya. Maka betapa mulianya ilmu. Dan ilmu apa? Ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini santri itu orang yang berjihad, menjadi orang yang khidmat di situ, orang yang melayani, orang yang terbaik. Khidmah khodim itu pangkat tertinggi. Tanyakan sama Pak Hulus yang baru datang tadi, tahu waktu di Ka'bah. Di sana itu dikuasai oleh raja, Malik, raja siapa sekarang? Salman, Raja Salman. Sebab itu ditulis di kisah Ka'bah, itu gelarnya Khodimul Haramain. Kebanggaan dari Khodim itu pelayan. Karena pada hakikatnya pemimpin yang sesungguhnya Sayyidul Qawmi Khadimul Ka'bah. Pemimpin satu kaum itu pada hakikatnya adalah pelayan. Maka dengan ini melayani, dan bukan sembarang orang. Ada orang terpilih yang dia statusnya adalah orang jihad fisabilillah, para penuntut ilmu. Kemudian yang keenam hadisnya itu masyara'a qaumun fi baitin min buyutillah yadruna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazala alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kumpulan orang kaum di rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan darussa wa yatadarasuna, itu kemudian dari kata ini dalam bahasa Jawa menjadi darussa, melainkan sakinah, ketenangan itu akan turun dan dia akan dilingkupi oleh rahmat kasih
Orang Arab hafal bapak-bapak sampai 10 ke atas itu hafal. Orang Jawa, orang Arab itu kalau kasih nama namanya singkat-singkat. Kenapa? Karena nama bapaknya, kakeknya, buyutnya jadi namanya dia. Abdullah bin ini sampai 10 sampai bin 10 ojo bin 5 sudah hafal sampai bin 20 sampai enggak jelas. Tapi lewat nama salah bapak ini apa? Tapi hari ini apa? Saya orang Jawa membanggakan nasib daripada tapi benar kok kita membanggakan nasab tidak ada gunanya tanpa amal soleh. Lihat Nabi Nuh tak kalah anaknya Kan'an itu mau tenggelam. Nabi Nuh meminta pertolongan kepada Allah, wa nada Nuhur Rabbah. Nabi Nuh meminta kepada Allah, Rabbi inna bani min ahli, ya Allah bagaimana dengan anak dia anakku dan anakku bagian dari keluargaku, tolong selamatkan keluarga. Apa jawaban Allah? Qala ya Nuh innahu laysa min ahli. Hei Nuh, itu kan itu keluargamu, innahu amalun ghairu saleh, karena amalnya enggak saleh, gak podo betapa. Makanya dalam syair disebutkan faman yushabi abahu famadhala. Barang siapa yang meniru amalia bapaknya, maka dia tidak zalim. Artinya kalau Allah tunggu kepada anak sing gak podo karo bapak itu anak sing zalim. Bapaknya nyekel masjid, anaknya Masya Allah pojok nyekel masjid, pojok hati orang ini zalim, tidak meneruskan kebaikan orang tuanya, tidak diakui nanti seperti ini. Maka nasab itu kalau tidak selaras amalia dengan amalia orang tuanya akan putus, sebagaimana akan putus nasabnya dari Nabi Nuh. Dan Imam Ghazali mengingatkan kita jangan pernah membangga-banggakan orang tua tanpa kita meniru amal baik mereka. Man dhanna annahu yadju bi taqwa abihi kaman dhanna annahu yasbah bi abihi. Anak yang menyangka dia akan selamat dengan ketakwaan orang tuanya. Jadi orang tuanya takwa sholat, tapi anaknya nggak sholat, ngandel apa? Ini sama dengan anak yang menyangka dia akan kenyang dengan orang tuanya makan. Bapaknya makan di sekitar kosan, kamu nggak harus makan. Sama dengan itu. Waya wabisyur bi abihi, dan dia merasa segar dengan bapaknya yang minum. Wayasiru aliman bi ilmi abihi, anak menyangka dia akan auto menjadi orang alim. Sing belajar itu sing mondok, abai bapak nggak mondok, kan bapak itu mondok. Ini sama dengan itu. Wa yasiru ilal Ka'bah wa yaraha bi masjid abihi. Itu seperti anak yang mengira dia akan sampai ke Ka'bah, padahal yang mengadakan perjalanan itu adalah orang tuanya. Maka nasab sekali lagi tidak ada gunanya kalau tidak diiringi dengan amal soleh seperti nasabnya itu. Ya maka tadi itu apa namanya? Man dhaqqa bihi amalu lam yusri bihi. Dan ini Allah menurunkan kepada kanjeng Nabi wa anzir ashiratakal aqrabin. Beri peringatan kepada kerabat-kerabat yang terdekat. Nabi itu nasabnya luar biasa hebat, Quraisy ya. Itu terbaik. Tapi Allah memuji Rasul bukan dengan nasabnya, tapi dengan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin. Allah tidak berfirman wa innaka la'ala nasabin azim. Engkau berada di nasab yang agung, bukan. Tapi Allah mengingatkan, memuji Nabi, engkau berada pada akhlak yang luhur. Maka yang mendukung itu akhlaknya, perbuatannya. Maka setelah turun ayat ini, Allah akan Nabi diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya. Rasul kemudian memanggil mereka satu persatu. Ya ma'syar Quraisy, isyaru anfusakum. Orang-orang Quraisy, ya, itu nasabnya yang terbaik. Belilah kalian sendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maksudnya selamat no awakmu dhewe. La uni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa apa-apa di hadapan Allah. Tidak bisa bantu sampean. Ya Bani Abdi Manaf, mana? Bani Abdi Manaf. Selamat no awakmu dhewe. Aku gak bisa bantu sampean. La uni minallahi syai'a. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, Abbas, wahai pamanku, selamatkan diri kalian. Jadi aku tidak bisa menolong apa-apa. Ya Safiyah, angkat Rasulullah. Wahai Safiyah, bibi Rasulullah. Ini bibi ini pesan juga membela kita. Wahai Fatimah binti Muhammad, salini masih mimma. Fatimah anaknya Nabi, mintalah apapun yang kamu mau dari hartaku. Lahu ni aki Allah, tapi jangan pernah berharap bisa menyelamatkan dari hadapan Allah SWT. Dari Sayyidina Fatimah karena jadi pesan kayak begitu. Maka bagaimana dengan orang-orang sekarang? Ya, saya itu apa-apa di tangan, itu keponakan, dia merasa ahli suara. Maka jangan membanggakan nasab, tapi bagaimana kita beramal kebaikan sesuai dengan nasab kita. Kalau memang nasab kita tidak baik, maka buatlah nasab mulai dari hadirnya semuanya. Mudah-mudahan ini adalah hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita tidak hanya mengerti hadis ini, tapi diberikan kekuatan untuk mengamalkan isinya. Amin. Saya dapat saya sampaikan berarti ini yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terakhir saya mohon doa kepada Abah Nurholis ya. Karena 40 hari itu semuanya pakai malaikat. Saya kan kakek doa malaikat. Doa di sini demi kemajuan pondok pesantren, kemajuan sekolah, dan kesuksesan para guru, kesuksesan para santri dan siswa, dan hajat kita semua. Mudah-mudahan ini dikabulkan oleh Allah. Barokahnya amal soleh yang dilakukan oleh Mbah Kholis ini di Mekah Madinah, dan kita semuanya juga dipanggil oleh Allah bisa sampai ke sana untuk haji atau umrah dengan baik. Monggo. Allahumma la ta'alana fi maqamina hadha jannatan ila rabbana wa la ilaha illa anta wa la rabban illa anta wa la ilaha illa anta wa la sa'ila illa anta wa la da'iya illa anta illa subhanaka wa la jahila illa anta wa la 'azima illa khatamta wa la tariqa illa anta wa la mujida illa al-khayra illa anta wa la faqira illa anta ولا سيد إلا سيد ولا ولد إلا وسد ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك لنا فيها صلاح بنا وتكتحنا وليشفنا إلى رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها وأهلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا ومن أحسن إليك حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك محمد عليه الصلاة والسلام بلطف وعافية وسلامة ورزق سنة بعد سنة عاما تتعامل وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وتجابتنا تجابة مقبولة وعملنا عملا صالحا مقبولا. يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من ظلماتنا البر أخرجنا يا الله من ظلماتنا البر أخرجنا يا الله من ظلماتنا. آمين.
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.